Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hendita dengan NIM 431200100260. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Orang Asing terutama di mancanegara. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan posisi geografis yang sangat strategis dan berperan dalam penyelesaian konflik yang menjadikan posisi Indonesia semakin penting bagi dunia internasional. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan segala kekayaan alam dan potensi yang dimiliki, Indonesia menjadi negara yang penting bagi negara-negara lain di dunia. Baik dari segi ekonomi, politik, dan pendidikan maupun budaya. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dunia yang berkembang pesat pada abad ke-20 ini. Pengajaran bahasa Indonesia kian mengalami peningkatan baik di dalam maupun luar negeri dengan perkembangan hubungan Indonesia dengan negara lain dalam bidang pendidikan, budaya, dan pariwisata, menyebabkan bahasa Indonesia semakin dikenal. Dengan demikian, semakin besar kebutuhan yang dirasakan akan perlunya orang asing yang dikenal yang mempelajari bahasa Indonesia. Ihwal pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau disingkat dengan BIPA merupakan isu mempelajari isu penting bagi perencanaan perkembangan bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia ke-6 tahun 1993. Tercatat bahwa pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Korea memperlihatkan adanya keberagaman dalam motivasi sosial dan politik sebagaimana tampak dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, universitas dalam kerjasama internasional tersebut. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Pada 2009, bahasa Indonesia secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam. Kemudian berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang yang tersebar di luar negeri. Bahkan Ketua DPR RI dalam sidang ASEAN Interparliamentary Assembly atau disingkat AIPA ke-32 pada tahun 2011 mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja world language dalam sidang-sidang AIPA. Fakta-fakta tersebut mendukung usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang digalang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemdikbud melalui program BIPA. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia dimulai dari pembicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Antusiasme warga negara lain, terutama mahasiswa asing terhadap bahasa Indonesia sangat tinggi. Hal tersebut diakui Ketua Satgas Program Dar Mahasiswa Republik Indonesia atau disingkat DRI, Pangesti Wedarti. Pangesti mengatakan dalam program DRI bahasa Indonesia menjadi jurusan favorit para peserta. Program DRI adalah program beasiswa bagi mahasiswa asing yang negaranya memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar di Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia juga telah mampu mengembang fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern
dalam pergaulan antar bangsa. Atas dasar itu, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menangani masalah kebahasaan di Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk membina, mengembang, dan sekaligus memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut agar masing-masing dapat hidup dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Hal itu dimaksudkan agar pengajaran BIPA baik di dalam maupun luar negeri terus tumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pergaulan baik dalam hubungan ekonomi, budaya, dan sosial antar bangsa. Seiring dengan kemajuan yang telah dicapai bangsa Indonesia di era global, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia internasional. Hal itu adalah yang kemudian menjadi ketertarikan pihak asing untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan baik ekonomi, politik, seni budaya, pendidikan maupun pariwisata. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program BIPA dilihat dari perspektif diplomasi publik Indonesia. Tujuan penelitian ada 3. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hasil temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini adalah melihat sisi kebaruan dari BIPA sebagai diplomasi publik Indonesia agar biasa dijadikan salah satu acuan penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan program BIPA dilihat dari perspektif diplomasi publik Indonesia. Yang ketiga, untuk dapat memperlihatkan dan mengkorelasi kerangka konseptual yang dipakai dengan masalah yang diteliti. Fungsi bahasa Indonesia. Sejauh ini telah terdapat beberapa penelitian dan publikasi yang membahas mengenai diplomasi publik. Beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini dengan tujuan tidak hanya untuk meneruskan penelitian yang sudah ada, namun juga mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Sejauh pengamatan peneliti, masih sangat sedikit penelitian yang fokus pada diplomasi publik Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan diplomasi publik yang dilakukan Indonesia. Diplomasi merupakan proses negosiasi untuk menghindari maupun pengelolaan konflik antar negara. Dalam melakukan proses diplomasi, para aktor harus mampu menilai tujuan dan potensial dan mengukur hal tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan. Diplomasi yang berhasil sering mengaitkan kerjasama di salah satu bidang yang dianggap penting. Diplomasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dengan berkomunikasi dengan publik mancanegara. Tujuannya meliputi 2 hal. Pertama, mempengaruhi perilaku dari aktor negara yang bersangkutan dan memfasilitasinya. Oleh sebab itu, soft power menjadi perangkat penting dalam melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik juga bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, dan budaya
serta kebijakan yang dijalankan oleh suatu negara. Jan Melissen mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi orang lain di luar batas negara dengan cara yang positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara. Diplomasi publik juga berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi perilaku publik. Evan Potter menjelaskan bahwa proses diplomasi publik tidak hanya terjadi di luar negeri, tapi juga di dalam negeri sebagai instrumen soft power. Perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Hal ini karena banyaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik antar negara. Diplomasi publik memiliki ciri sebagai suatu proses negosiasi yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga kelompok. Bentuknya yang informal dipandang efektif dalam menurunkan tensi, ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan ketergantungan antara berbagai pihak. Diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan pemerintah, memberikan masukan melalui informasi penting dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu diperlukan kerjasama aktor negara dan aktor non-negara yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tawar. Aktor yang non-negara ini misalnya dapat berinteraksi untuk mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri. Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik mancanegara. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya departemen luar negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintahan, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus diperhatikan. Berdasarkan kerangka konsep yang digunakan diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, dan influencing foreign audience. Jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relation. Diplomasi publik bertujuan untuk mencari teman di kalangan masyarakat negara lain yang tidak memberikan kontribusi bagi upaya membangun hubungan baik dengan negara lain. Strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara pada program mengembangkan citra yang positif secara domestik saja, tetapi juga internasional. Interaksi antar berbagi aktor di dalam negeri juga berperan penting untuk meningkatkan soft power. Hal ini memungkinkan terjadi berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan aktivitas diplomasi publik. Diplomasi publik menekankan pada hegemoni melalui informasi, kebudayaan, dan pendidikan. Proses pembentukan citra dan persepsi menjadikan hal yang penting karena winning hearts and minds menjadi esensi dari keberhasilan diplomasi publik demi pencapaian kepentingan nasional yang lebih luas. Kesimpulannya, jadi pada disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Sarannya adalah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Itu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.